Yo, selamat datang di channel Quantitech. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Dan berbahagialah kalian para pelajar, baik itu yang mau lulus maupun yang baru saja memasuki perkuliahan. Karena apa? Karena kali ini kita akan membahas sebuah laptop dengan harga pelajar ya bisa dibilang kere-hore lah ya, atau budget BPJS, yaitu di kisaran 5 jutaan coy. Yang dimana laptop dengan budget segitu ini udah bisa untuk kebutuhan seperti gaming, editing, bahkan juga bisa untuk rendering. Karena laptop ini sudah menggunakan teknologi terbaru dari AMD, yaitu AMD 7000 series yang pastinya udah Zen 2 6 nanometer dan pastinya memiliki efisiensi daya yang irit namun performa tetap maksimal. Dan gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita ke inti dari video ini. Oh iya, jangan lupa subscribe-nya. Jadi ini dia Lenovo IdeaPad Slim 1 yang sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 7320U berkecepatan 2,4 GHz dengan 4 core 8 thread, memiliki TDP hanya di 15 watt, yang sudah memiliki VGA bawaan Radeon Graphics 610M yang pastinya bakalan lebih irit dan bertenaga dari teknologi sebelumnya. Untuk pembahasan lebih detail mengenai AMD 7000 series ini bakalan ada di next video atau ada di pojok kanan atas. Lanjut untuk RAM-nya, laptop ini sudah dibekali RAM berkapasitas 8GB LPDDR5 5500 MHz. Buset ya, perkembangan teknologi pesat banget. PC saya aja masih pakai 1600 MHz, DDR3 pula. Cuman 8GB nya ini bakalan kepotong untuk si VGA bawaan. Ya kepotong 2GB atau 1GB atau 512MB, tergantung kalian mau setting ke berapa. Dan untuk nyetingnya ada di BIOS ya. Untuk tutorialnya banyak kok di YouTube. Lanjut ke storage-nya, laptop ini sudah menggunakan SSD NVMe berkapasitas 256GB yang sudah generasi keempat, yang pastinya kalau udah pakai SSD NVMe Gen 4 bakalan lebih cepet, baik untuk booting, buka aplikasi, dan loading game. Jadi bakalan berguna banget untuk aktivitas kalian dalam mengerjakan tugas ataupun pekerjaan lainnya. Tetapi pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Enggak ya, itu bercanda. Bercanda. Tugas tetaplah tugas yang harus diselesaikan. Apalagi kalau device-nya mensupport, pastinya bakalan makin lebih cepat lagi deh. Lalu untuk masalah koneksivitasnya, Lenovo IdeaPad Slim 1 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.1 dan Wi-Fi Gen 6 11AX. Jadi makin ngebut lagi untuk koneksivitasnya. Nah, biar laptop ini cocok untuk pekerjaan di luar rumah, pastinya Lenovo IdeaPad Slim 1 ini udah irit baterai dan fast charging ya. Yakni dengan kapasitas baterai sebesar 42 Wh yang Lenovo klaim mampu bertahan hingga 10 jam. Dan untuk chargingnya ini udah 65 watt dengan pengecasan 0 hingga 100% itu hanya membutuhkan waktu 1 jaman doang, karena sudah pakai teknologi rapid charger. Udah baterai awet, ngecas pun kenceng. Zaman sekarang tuh udah canggih. Ya kali kemana-mana selalu bawain laptop sambil dicas, mana main. Apalagi laptop ini memiliki bobot yang ringan, yaitu di bawah 1,5 kilo atau lebih tepatnya 1,37 kg, dengan dimensi yang cukup tipis di kelas laptop budget dan bertenaga, yaitu dengan ketebalan 1,79 cm dengan panjang di 32,5 cm dan lebar di 21,6 cm. Pastinya nggak bikin capek banget lah kalau bawa laptop ini kemana-mana. Apalagi kalian yang selalu mengerjakan skripsi di luar rumah. Tapi kan skripsi udah mau dihapus ya. Cuma ya tetap kuliah butuh laptop buat meriset data secara cepat dan efisien. Lalu Lenovo IdeaPad Slim 1 ini masih tampil kalem dan elegan karena menggunakan bahan polikarbonat yang solid dan warna yang netral dengan warna grey perpaduan antara abu-abu dan silver yang membuat tampilan kalian semakin merendah hingga ke inti bumi. Ajarin dong sepuh. Sepuh, ajarin dong. Gak cuma soal desainnya aja yang manjut, tapi layar dari laptop ini sudah 1080p dengan ukuran 14 inch menggunakan panel TN dan kecerahannya hingga 220 nits. Ada poin plus dan minusnya nih. Poin plus menurut saya, dia udah full HD. Terus layarnya ini bisa ditekukan hingga 180 derajat. Jadi semakin enak lagi saat dipakai sambil rebahan coy. Nah, untuk poin minusnya, dia masih pakai panel TN. Ya, tahu sendirilah ya, panel TN itu akurasi warnanya kurang. Apalagi saat semisal ubah posisi pandangan ke layar, jadi harus disesuaikan dulu layarnya biar dapat warna yang pas. Itu aja sih. Namun bagi saya di harga dan performa yang didapat itu masih bisa dimaklumin ya guys ya. Lanjut ke sisi-sisi penting dari laptop ini, mulai dari portnya menurut saya ini udah cukup lah ya. Di sisi kanan ada satu port USB Type A 3.2 Gen 1 dan slot card reader
reader untuk memori kamera. Di sisi kiri ada port charger, satu port USB 3.2 Gen 1, HDMI, lalu ada port Type-C 3.2 Gen 1 sebagai data, dan port jack audio 3,5 mm. Lanjut ke sisi bawahnya ada 3 buah rubber grip biar anti-slip, yang satu tuh memanjang dan duanya kecil di bagian bawah. Terus bagian bawahnya lagi itu ada 2 buah speaker dengan teknologi Dolby Audio, jadi suara yang dihasilin itu jauh lebih baik daripada speaker laptop pada umumnya. Yang ya gitulah ala kadarnya. Cuman tetap speaker dari laptop tetaplah speaker laptop, jadi jangan terlalu banyak harap. Untuk hasil suara dari speakernya kalian bisa aja denger sendiri. Kita lanjut ke sisi atas, ke bagian numpad-nya yang cukup luas kayak jidatnya Takagi. Jadi makin leluasa untuk kebutuhan editing foto. Terus untuk keyboard dari laptop ini ya standar lah, dan feel ngetiknya juga termasuk enak ya. Cuman sayangnya belum ada backlight-nya ya. Jadi ya namanya juga laptop harga merakyat ya. Lanjut ke bagian atas ada sebuah kamera webcam dengan keamanan privasi untuk mencegah para hacker untuk melihat muka kita. Siapa tahu aja kan dari kalian seorang VTuber kalau tiba-tiba face reaper kan gawat ya. Waduh, om pula. Untuk hasil dari kamera dan mic laptop ini kalian bisa aja nilai sendiri gimana buat hasilnya. Ya ini buat hasil record suara di outdoor kira-kira seperti ini. Dan buat hasilnya coba kalian nilai sendiri. Menurut saya sih ya gitulah. Nah jadi itu dia hasil dari kamera dan mic di laptop ini, silahkan kalian nilai sendiri. Bagi saya sih ini udah lebih dari cukup untuk keperluan meeting atau zoom. Buat sistem pendinginnya laptop ini menggunakan satu buah HPAP karena TDP dari prosesor Ryzen 3 7320U ini relatif kecil, jadi nggak perlu sistem pendinginnya wah-wah banget. Nah jadi itu dia untuk spesifikasi yang digunakan dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Yang berikutnya ialah ke sesi performa dari laptop ini, mulai dari performa prosesor, SSD, hingga kebutuhan konten kreator ngedit dan rendering, dan yang pastinya gaming ya nggak sih. Untuk pengujian yang pertama yaitu kita tes kecepatan dari SSD-nya. Untuk rate-nya kita dapat di kisaran 888 MB per second. Lalu untuk write-nya di kisaran 845 MB per second. Hampir 1 GB nggak tuh? Apa nggak cepet coba? Lanjut ke pengujian 3D Mark CPU Profile. Buat skor yang didapat kira-kira segini untuk tiap core-nya. Berikutnya ke 3D Mark Firestrike, dia mendapatkan skor di 1628. Lalu 3D Mark Time Spy mendapatkan skor di 632. Dan Time Spy Stress Test mendapatkan di angka yang cukup memukau yaitu di 98,4%. Padahal laptop ini cuma pakai satu buah HPAP di sistem pendinginnya. Lalu kita tes ke Cinebench R15 dengan rata-rata skor di 740-an CB. Dan buat kestabilannya ini stabil loh, nggak drop amat sampai di bawah 700. Lalu pengujian Cinebench R20 mendapatkan skor di 1738 PTS. Berikutnya ialah pengetesan Cinebench R23 dengan multicore yang didapat yaitu 4539 PTS, lalu dengan single core yaitu di 983 PTS. Dan buat suhunya ini masih termasuk adem di kisaran 59 hingga 70-an derajat Celcius. Yang berikutnya ialah pengujian rendering, yaitu kita merender video dengan Adobe Premiere Pro 2020. Buat video yang akan dirender memakai kualitas 1080p polosan berdurasi 60 detik, itu membutuhkan waktu render hanya 23 detik. Sedangkan kalau kita pakai preset 4K polosan juga dengan durasi video 60 detik, itu membutuhkan waktu render di 1 menit 15 detik. Berikutnya merender mobil BMW dengan software Blender. Untuk merender dengan CPU atau prosesornya membutuhkan waktu di kisaran 4 menit 36 detik.
Terus kalau pakai GPU-nya atau VGA bawaannya itu membutuhkan waktu render di kisaran 4 menit 34 detik. Ya, mirip-mirip lah. Untuk kondisi saat sambil di charger dan juga tidak sambil di charger itu performanya nggak ada bedanya coy. Jadi ini bener-bener efisien karena tidak menurunkan performa. Untuk pengujian gamingnya ada di next video agar kalian lebih puas dengan performa gaming dan hasilnya. Kalau nggak salah nanti bakalan kita tes 10 game yang akan kita tes nantinya. Nah, jadi itu dia hasil benchmark dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 kali ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Menurut saya performa dari laptop ini cocok banget untuk kalian para pelajar maupun kantoran. Karena dari segi performa saya rasa ini udah lebih dari cukup ya. Bisa rendering, editing, bahkan gaming pun gaskan. Kelebihan lainnya selain performa yaitu harganya yang masih bersahabat untuk kita para pelajar BPJS. Yaitu di harga mulai dari 5,5 jutaan untuk varian yang 256GB hingga 6 jutaan untuk varian yang berkapasitas 512 GB. Jadi ya masih oke lah di bawah 6 jutaan dengan performa yang didapat itu nggak malu-maluin banget. Daripada kalian beli laptop 5 jutaan tapi performanya apa adanya, kan nggak worth ya. Cuman ada poin minusnya nih, di antaranya yaitu layar yang masih menggunakan panel TN. Terus di bagian upgradable terutama di bagian RAM, tapi it's okay lah karena udah pakai RAM LPDDR5 yang udah ngebut di kecepatan 5500 mHz. Lalu masalah upgrade storage-nya ini kudu harus di replace atau diganti ya. Langsung aja ganti ke 1 TB ya nggak sih? Soalnya SSD sekarang tuh harganya udah pada nurun. Udah sih itu aja untuk poin minusnya bagi saya. Sisanya mantap jiwa. Siap buat nge-push Valorant sampai mythic. Dan segitu aja untuk pembahasan laptop dari Lenovo IdeaPad Slim 1 kali ini. Jangan lupa buat kalian yang belum memfollow akun Instagram @quantitage, karena di akun tersebut bakalan ada spoiler sebelum mengupload video. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Subscribe buat kalian yang belum subscribe. Saya Sultan Maulana selaku owner dari pemilik channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And saya goodbye, sampai jumpa di lain video. Dadah.